Mungkin Anda belum membaca dakwaan JPU kepada Jessica sebagai dasar penuntutan yang pada akhirnya Jessica dipidana penjara selama 20 tahun. Nah, berikut ini saya mengemukakan dua dalil dalam dakwaan JPU yang menurut saya lucu. Silakan simak baik-baik dalil dakwaan ini sehingga nanti terasa di mana janggal dan lucunya. Dan silakan berpikir secara logis untuk bisa memahaminya secara tepat. Pertama, semestinya setiap dalil yang didalilkan harus dibuktikan oleh JPU dalam persidangan. Tetapi nyatanya kita tidak melihat adanya pembuktian yang terang, jelas, dan meyakinkan atas dalil-dalil JPU itu. Juga kaitan antara kejadian di Australia dengan meninggalnya Mirna di Indonesia. Pertama, didalilkan oleh JPU bahwa Jessica berteman dengan Mirna. Kemudian, Ani dan Vera di kampus Blue College of Design di Sydney, Australia. Sekira pertengahan tahun 2015, Mirna mengetahui permasalahan dalam hubungan percintaan antara sahabatnya Jessica dengan pacarnya. Sehingga pada waktu itu Mirna menasihati Jessica agar putus saja dengan pacarnya itu, karena suka kasar dan memakai narkoba. Dengan kata-kata yang dipakai oleh Mirna pada waktu itu di dalam dakwaan itu, buat apa pacaran dengan orang yang tidak baik dan tidak modal? Oleh JPU, nasihat Mirna tersebut dikatakan membuat Jessica marah dan sakit hati. Sehingga Jessica memutuskan komunikasi dengan korban Mirna. Hal kedua, setelah kemarahan Jessica kepada Mirna, Jessica pada akhirnya putus hubungan dengan pacarnya dan juga mengalami berbagai peristiwa hukum di Australia yang melibatkan pihak kepolisian di Australia. Oleh jaksa mengatakan bahwa hal itu membuat Jessica semakin tersinggung dan sakit hati kepada Mirna, sehingga untuk membalas sakit hatinya itu Jessica berencana untuk membunuh Mirna. Padahal kalau dipikir-pikir, apa yang disampaikan oleh Mirna kepada Jessica, ya biasa aja sebetulnya. Sebagai teman itu kan hal biasa. Dan ini bisa kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari antara siapa saja. Kalau dia melihat sahabatnya itu melakukan sesuatu atau berhubungan kepada orang yang menurutnya tidak baik bagi sahabatnya, maka dia tegur. Nah, tetapi anehnya ini dimaknai oleh JPU sebagai alasan bagi Jessica untuk memarahi dan membunuh Mirna. Nah, katakan misalnya benar dia memarahi Mirna. Dia tersinggung misalnya dengan larangan Mirna untuk tidak berpacaran dengan pacarnya itu. Nah, kalau kita ya secara normal loh ya, kalau dia memarahi Mirna, maka sebetulnya dia ya tidak memutuskan hubungan dengan pacarnya. Tetapi dia terus mempertahankan hubungannya dengan pacarnya. Itu artinya Jessica beranggapan bahwa Mirna itu tidak berniat baik bagi dia, sehingga dia marah, lalu dia tunjukkan bahwa dia pilihannya sudah benar, sehingga dia mempertahankan hubungannya. Tetapi kenyataannya tidak, justru Jessica mendengarkan saran Mirna. Itu artinya kedekatan emosional antara Mirna dengan Jessica itu tinggi, sehingga dia menimbang-nimbang, oh saran saudara saya, teman saya, sahabat saya ini Mirna ini benar. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk memutuskan hubungannya dengan pacarnya. Jadi kalau JPU itu memaknai itu sebagai alasan Jessica untuk menghabisi Mirna, tidak masuk akal. Kalaupun itu dipaksa-paksa sebagai satu pandangan umum yang berlaku kepada umum, itu tentu penafsiran yang salah. Atau mungkin itu pengalaman pribadi anggota JPU. Artinya kalau ada sahabatnya yang menegur seperti itu, lalu dia marah, dan bahkan dia merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Nah, kalau itu benar pengalaman pribadi, nah itu berbahaya kalau dibawa di dalam ruang pengadilan. Berikutnya soal masalah hukum yang melibatkan Jessica di Australia dan juga melibatkan kepolisian di Australia.
Ya kalau dipikir-pikir apa hubungannya dengan Mirna? Jessica yang melakukan tindakan lalu ditindak berdasarkan hukum Australia. Lalu kenapa dia marah kepada Mirna? Tidak ada hubungan sama sekali, tetapi itu digoreng-goreng oleh JPU untuk menjadikan alasan bahwa Jessica sakit hati kepada Mirna, dan itu dijadikan alasan untuk membunuh Mirna. Dan herannya ini sebetulnya kan harus dibuktikan, tetapi pembuktian itu tidak ada, dirakai-rakai aja itu bahwa itu ada peristiwa seperti itu, lalu dirakai dengan peristiwa yang lain. Di Cafe Olivier pandangannya melihat-lihat ke atas, celananya yang dibuang, kemudian membayar duluan dan sebagainya. Itu dirangkai-rangkai sebagai alasan untuk mengatakan bahwa anggapan penyidik, JPU, dan majelis tentang Jessica sebagai pelaku pembunuhan adalah benar. Itu sebabnya saya bisa menduga bahwa sebelum putusan pengadilan, di benak mereka itu sudah ada putusan untuk mengatakan bahwa Jessica bersalah. Aneh kan?